Terima kasih sambutan yang diberikan kepada panitia, ketua panitia atau ketua paguyuban. Mudah-mudahan dimengerti dan dipahami. Mohon maaf untuk MC yang pertama ada keperluan, jadi saya menggantikan. Saya ambil alih untuk MC-nya. Sekarang untuk pembagian kupon, dimohon para jamaah semuanya diharap tetap diduduk masing-masing tanpa geser. Nanti digeser kursinya hilang. Mari kita baca sholawat demi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membawakan keberkahan untuk kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat semuanya. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya kebagian ya kuponnya ya. Insyaallah kebagian. Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang satu kupon nggih, ben kebagian semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan hadiahnya nanti ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu dan yang menyumbang pun dapat keberkahan, diberikan rezeki yang lancar. Dan panitia semuanya ini mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Semisal yang lebih tolong panitia dikumpulkan di depan. Semisal lebih kuponnya dikumpulkan ke depan. Sallallahu ala Muhammad. Yang di dalam rumah Mas Ipin, yang di dalam rumah Mas Ipin sudah kebagian? Sudah? Belum? Panitia. Rumah Mas Ipin belum ada kebagian? Sudah? Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Sudah. Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Sudah kebagian ya di rumah Bu Haji
sallallahu ala Muhammad. Jadikan satu. Belakang sudah. Oh, belakang Pak, belakang. Terima kasih semuanya sudah kebagian nggih. Satu-satu nggih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di akhir acara atau mauidul hasanah tolong dilihat nggih. Anda-anda semuanya yang beruntung. Ini walaupun jadi terima kasih. Untuk selanjutnya ini Mahalul Qiyam, dilanjutkan mauidatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita, orang tua kita, Abuya Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Monggo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazal rasul darba wa istibsara وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلعت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله تترى أنواعا من فجره وفضله إلى نهاية تمام همله فلما استدد بها الطلقة بإذن رب خلقه ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا كاسرا حامدا كأنه البدر في تمام القيام صلى الله عليه صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا من رأى وجهك يسعد يا الله يا كريم الوالدين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله عزك الكافي المبرد يا الله وردنا يوم نشوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع ونبى الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رحمة الله عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk acara kami ada ralat sedikit. Ahlan wa sahlan, Bapak Camat sudah hadir di tengah kita untuk melangsungkan sambutan nggih. Tadi beliau belum datang, kebetulan Bapak Camat sudah datang. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para penceramah kita yang mohon maaf Kiai tidak sempat saya baca undangannya karena saya langsung ditelepon di staf kecamatan
Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Terima kasih jauh-jauh hadir untuk memberikan tausiah kepada masyarakat kami di Kecamatan Samarinda Ilir ini. Mudah-mudahan perjalanan Pak Kiai diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Lamongan Unit Samarinda dan seluruh jajarannya, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh paguyuban yang hadir karena acaranya acara paguyuban, dan mungkin yang juga yang mewakili lurah Kelurahan Sidomulyo, Pak Sekretaris Pak Johan, yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolsek Pak Babin Katimas Pak Teguh, terima kasih. Yang saya hormati yang mewakili Pak Dan Ramil, diwakili oleh Babinsa Pak Bayhaki, Bapak Ibu Ketua RT yang ada di sekitaran Gang 10 ini, dan seluruh jamaah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Singkatnya, semuanya saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam acara memeriahkan atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Paguyuban Lamongan. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Tentu sembari kita berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya tidak akan bicara tentang hikmah maulid karena ada Pak Kiai nanti yang akan menyampaikannya. Tetapi paling tidak pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Paguyuban Lamongan yang ada di kota Samarinda, khususnya yang hadir di Kecamatan Samarinda Ilir ini, atas segala partisipasi. Peringatan maulid ini tentunya membawa hikmah, menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua paguyuban yang ada di kota Samarinda ini, dan tentu menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga dengan peringatan ini juga mengingatkan kita untuk keteladanan beliau, dan tentunya kita berharap bisa kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, atas nama pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir, tentu pesan-pesan pemerintah tentu kami akan sampaikan pada kesempatan ini, termasuk Kiai, karena di saat ini seluruh Indonesia akan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu yang pada saat ini sedang berlangsung, dan insya Allah puncaknya pada tanggal 27 November yang akan datang. Untuk itu kepada seluruh masyarakat kota Samarinda dan khususnya yang hadir pada kesempatan ini, kami mohon kiranya untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November yang akan datang. Mohon izin kami sampaikan, pemilu yang lalu 5 tahun yang lalu partisipasi masyarakat di kota Samarinda termasuk yang terendah kedua di seluruh Indonesia setelah Medan. Oleh karena itu Bapak Wali Kota meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya sehingga target di atas 70-80% bisa tercapai. Tentu untuk pilih persilakan kepada seluruh masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Sekali lagi, memilih sesuai dengan hati nurani. Tetapi partisipasi untuk ke TPS mohon kiranya untuk dapat kita laksanakan, dan tentu ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk mensukseskan pemilu kada serentak pada tahun 2024, tepatnya tanggal 27 November yang akan datang. Yang terakhir, saya tadi lupa mengucapkan permohonan maaf, saya terlambat Pak Kiai dan Pak Ketua. Saya tadi malam ini ada acara dua. Yang pertama ada peringatan
atau malam penutupan HUT RI di RT 11 dan 16. Kalau di sana sebetulnya bisa diwakili. Kalau di sini memang saya ingin untuk hadir sendiri karena saya kebetulan Pak Ketua, saya juga Ketua Paguyuban Sub Etnis Buton, tepatnya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Laporo Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga kalau ada acara paguyuban, saya insya Allah kalau ada waktu tetap saya hadir. Yang kedua, kenapa tidak bisa saya wakili? Karena ada staf saya Pak Rudi di Kecamatan Samarinda Ilir itu semua kepala-kepala seksinya itu perempuan Pak Ketua, Pak Kiai. Yang ada laki-laki dua-duanya non muslim. Saya pastikan tidak mungkin bisa mewakili saya di sini dan akhirnya walaupun saya terlambat, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, saya upakan untuk saya hadir. Dan terima kasih Ketua Panitia untuk memberikan kesempatan untuk berbicara walaupun mungkin juga tidak bermakna. Tetapi saya berharap mudah-mudahan hubungan ukhuwah antara Paguyuban Lamongan dan seluruh masyarakat Kota Samarinda termasuk paguyuban lainnya bisa terjalin dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Camat. Mudah-mudahan Bapak Camat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Camat diberikan naik pangkat tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan acara pada malam hari ini yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Waktu dan tempat kalau semua anggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para syaraif, para tuan guru yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, Bapak Camat Samarinda Ilir, alhamdulillah bisa hadir. Ketua Paguyuban Lamongan, Ustadz kita, Ustadz Munjiat. Masya Allah, idolanya adik-adik semuanya. Iya, Masya Allah, ini guru idola kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semuanya diakui umatnya Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat ketika Nabi mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Di saat itu alhamdulillah moga-moga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam barisan tersebut dan kita diakui umatnya Nabi Muhammad. Shalli ala Muhammad. Semoga yang hadir semua hajatnya dikabulkan Allah. Yang sempit rezekinya diluaskan, yang sakit disembuhkan, yang sedih digembirakan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya utang dilunaskan, yang jomblo cepat dapat jodoh, yang janda juga dapat suami. Allahumma amin. Tak doakan semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, bisa ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. Zikir sama-sama diikuti ya adik-adik. Diikuti ya. Saya ngomong diikuti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sananya Bapak Ibu juga ngomongnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik diam dulu. Diam dulu ya. Nanti baru ngomong ya, gantian.
gantian. Ini rame sono rame. Ya, jadi bingung saya ceramahnya nanti. Di sana keras juga, sini keras. Ya. Adik-adik diam dulu, nanti yang ngomong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Peringatan Maulid ini bukan setiap tahun. Keliru kalau kita ngadakan Maulid Nabi setiap tahun. Peringatan Maulid Nabi ini setiap detak nafas kita. Senang karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Karena nikmat yang paling besar kata Sayyidina Ali, an-ni'amu sittah. Nikmat itu jumlahnya paling gede. Kalau semua nikmat itu nikmat semua. Semua yang ada di dunia ini nikmat. Satu aja nikmat Allah kita tidak akan bisa menghitung. Katanya Nabi katanya dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau engkau menghitung satu aja nikmat Allah, kau tak akan bisa menghitung. Coba bayangkan, satu aja nikmat Allah kau tak akan bisa menghitung. Tak kasih contoh. Rasa. Rasa itu ada 8. Manis, apa Bu? Pahit, asin, hambar, pedas, masam, apalagi? Kecut. Apa Bu duanya Bu? Ayo lupa ya kalau lupa kalau dah pokoknya 8 dah. Satu aja saya ambil, manis. Nikmatnya manis sampean lihat. Jangan dikira manis itu satu. Di meja itu nah ada anggur hijau manis, anggur merah manis, kelengkeng manis, ada jeruk manis, ada pisang manis, ada apalagi roti manis. Semua makanan yang ada, buah yang ada di dunia, di situ ada manis. Masing-masing manis rasanya berbeda. Bisa ngitung manisnya buah-buahan? Tidak akan bisa. Betulan. Semuanya rasa berbeda-beda, tetap sejumlah itulah nikmat Allah. Allah kasih, kita tak akan bisa memandang. Nih mata saya nah, sekali memandang ribuan bahkan jutaan warna masuk ke mata saya yang kecil. Kalau Allah mengambil gampang, hilang semua warna. Allah cukup ambil satu saraf yang ada di mata, set, semua wajah itu semuanya warnanya hitam semuanya. Kalau Allah menghilangkan rasa, cukup Allah kasih satu saja sakit, tek, ada sakit badan, apalagi kena sariawan. Semua makanan hilang manis, hilang masam, hilang, yang ada cuman satu. Apa Bu? Pahit. Rawon pahit, soto pahit, nangka pahit, durian cuman satu aja yang tidak pahit, duit. Makanya kalau ada orang sakit jangan dibawakan makanan, duit. Coba orang sakit dikit-dikit gak enak gini, kasih gini kayak Bu mamanya Bu ya, pelek, kasih amplop ini, pelek gini. Ini dapatnya tadi loh Bu. Coba pelek gini, sakit gini kata duit. Nah, dari nikmat-nikmat yang ada kata Sayyidina Ali terhimpun 6. Kalau orang dikasih oleh Allah nikmat 6 ini, maka semua nikmat itu kecil. Kalau Quran mengatakan 2 nikmat ini kalau diberikan oleh Allah kepada pian, maka nikmat yang lain akan hilang. 2 nikmat ini kalau sudah diberikan oleh Allah, kalau sampai lagi sedih pandang 2 nikmat itu, kalau lagi gelisah pandang 2 nikmat itu, maka sampai akan merasakan nikmat yang besar. Apa itu? Yang pertama,
Allah berfirman, kul bifadlillah. Muhammad sampaikan kepada mereka, bifadlillah, sebab karunia Allah. Apa karunia Allah yang pertama yang besar, nikmat yang besar, yaitu agama Islam. Agama Islam ini tidak sembarangan, Bu. Tidak sembarangan Allah ngasih. Ada orang yang bisa melihat Nabi Muhammad secara langsung. Makanya Nabi pernah duduk, Nabi itu menangis. Satu hari Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat Nabi. Tiba-tiba Rasulullah terduduk, tiba-tiba dorofat ainah, Nabi nangis. Sesenggukan Rasulullah. Jadi Nabi kalau sudah nangis, yang lainnya tidak berani ngomong, diam. Rasulullah tertunduk, sesenggukan. Nabi nangis gini. Semua sahabat diam. Ada apa dengan Rasulullah? Tiba-tiba Rasulullah menangis. Semua sahabat tidak ada yang berani bertanya. Tiba-tiba Abu Bakar mendekat kepada Nabi Muhammad. Wassallallahu ala Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad didekati oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, madza yubki? Apa sih yang bikin pian nangis ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, syauqan li ikhwani. Aku saat ini Abu Bakar rindu dengan saudara-saudara saya, rindu. Namanya orang rindu. Obatnya rindu itu ketemu sama yang dirindukan. Suami lagi rindu dengan istri, rindu, dia akan terobati kalau sudah bertemu dengan istrinya. Kalau orang pacaran gitu juga, syifaul qulub liqaul mahbub, bertemu dengan orang yang dicintai merupakan obat dari kerinduan itu. Nangis Nabi Muhammad sehingga sahabat Rasulullah mendekat. Ya Rasulullah, kenapa sampean menangis dan kau mengatakan rindu dengan saudaramu? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara pian? Kenapa pian menangis? Kami sudah di samping sampean, harta kami rela untuk engkau ya Rasulullah, nyawa kami ya Rasul rela untuk membela agamamu ya Rasulullah. Nabi tatap semua wajah sahabatnya, beliau mengatakan, engkau bukan saudaraku wahai sahabatku, bal antum ashabi, kamu sahabatku. Kau melihat aku, kau beragama Islam, kau melihat aku wajar. Kalau beriman, engkau beriman wajar, karena Allah tunjukkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku. Taulah sampean Bu, Nabi Muhammad itu mulai lahir tidak pernah terkena matahari. Kalau sampean ya jelas kena matahari, orang kulitnya coklat kabeh. Gini mboten? Nabi mulai bayi digendong gini Bu. Keluar Rasulullah dari rumah, langsung mendung itu menutupi Rasulullah. Rasulullah berjalan, mendung ikut berjalan. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemanapun Rasulullah berjalan, mendung menutupi Rasulullah supaya tidak terkena matahari. Masa mulai bayi, anak-anak, pakai anak jadi anak kecil, anak dewasa, orang tidak pernah melihat bagaimana mendung menaungi Nabi Muhammad SAW. Kalau orang punya akal, ini Nabi aneh, tidak pernah terkena matahari. Itu namanya irhas, kelebihan yang diberikan oleh Allah sebelum seseorang menjadi nabi. Itu mulai kecil. Nabi kemana-mana ditutupi oleh awan, ditutupi oleh mendung, tapi tidak hujan. Kemanapun Rasulullah berjalan diikuti. Itu namanya irhas, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tanda-tanda dia akan menjadi seorang nabi diberikan sebelum dia menjadi seorang nabi.
Kalau sahabat Nabi masuk Islam wajar. Nabi wajahnya dikatakan Abu Jahal yang terkenal benci dengan Nabi Muhammad. Kalau lagi sendirian, duduk-duduk sendiri, ada orang datang kepada Abu Jahal. Dia tanya tentang Nabi Muhammad. Ya Aba Jahal, Abu Jahal, ma ra'yukum bi Muhammadin. Aku tanyalah, ini tidak ada Nabi Muhammad. Aku kepingin tanya sama kamu, jujur kamu, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Maka dia mengatakan, innahu laisa biwajhin kadzab. Muhammad itu wajahnya aja bukan wajah pendusta, apalagi ngomongnya. Jujur Nabi Muhammad itu. Kenapa kau tidak bisa masuk Islam? Bukan masalah Islamnya, masalahnya dia tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Muhammad. Terus sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah saudara yang kau rindukan sehingga engkau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, mereka alladzina yu'minuna bi, mereka orang beriman kepada aku, kata Nabi. Dia sholat kayak sholatku, dia puasa kayak puasaku, dia baca Quran seperti yang kitab dia dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita puasa kayak Nabi Muhammad, kita mendengarkan adzan seperti adzan di zaman Nabi Muhammad, kita sholat menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah menghadap kiblat. Tapi kata Nabi, mereka orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad belum pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Masya Allah Muhammad. Udah pernah melihat wajah Nabi Muhammad? Ya Allah, kalau Nabi rindu sama sampean, masa sampean tidak rindu sama Nabi Muhammad? Ayo belajar. Ada satu ibu, Bu. Ibu ini aneh, kepingin anaknya itu cinta sama Rasulullah, sehingga mulai kecil anaknya mulai bisa baru berjalan ke kamar mandi dituntun, tek tek tek, kakinya masuk sebelah kanan. Stop, kata mamanya. Apa mak? Ayo, ndak boleh kalau masuk kamar mandi kakinya kaki kanan, kaki kiri dulu. Rasulullah Nabi Muhammad kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Begitu mau keluar, karena awalnya kiri, dia pun mau keluar kaki kiri, ditahan sama mamanya. Nabi Muhammad kalau keluar dari kamar mandi kaki kanan dulu. Setiap apapun mau makan dia ngambil tangan kiri, Nabi Muhammad pakai tangan kanan. Begitu mau makan tidak baca bismillah, Nabi Muhammad kalau makan baca bismillah. Semuanya ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Setiap ucapan mesti ada Nabi Muhammad. Sehingga anak ini tanya, siapa Nabi Muhammad itu wahai ibu? Beliaulah qudwatun hasanah, dialah suri tauladan yang baik. Mulai kecil ditumbuhkan anak ini cinta kepada Nabi Muhammad. Telinganya yang disebut didengar Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Anak ini umur 6 tahun mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masallallahu Muhammad. Umur 6 tahun mimpi Nabi Muhammad. Dia ngomong sama ibunya, wahai ibu, aku bermimpi Nabi Muhammad. Bagaimana sifat Nabi Muhammad? Anak umur 6 tahun ceritakan, wahai ibu, aku melihat Rasulullah wajahnya seperti ini, dadanya Rasulullah seperti ini, lesannya Rasulullah seperti ini, mata Rasulullah seperti ini, rambut Rasulullah seperti ini, gigi Rasulullah seperti ini, dan jari jemari Rasulullah seperti ini. Anak umur 6 tahun. Maka ibunya mengatakan, sodakta ya waladi, bener nak, selama ini engkau melihat yang kau lihat dalam mimpimu, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mulai kecil ditanamkan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammad. Coba kalau punya ibu kayak gitu, ya Allah. Tiba-tiba ibunya mengatakan, anakku, kalau engkau sekedar bermimpi dengan Nabi Muhammad masih belum naik,
belum hebat. Kita umur kayak gini belum pernah mimpi Nabi Muhammad. Ibu sudah pernah mimpi belum? Sudah mimpi belum? Ayo moga-moga kita diberikan rezeki oleh Allah bisa bermimpi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab orang itu Bu kalau sekali aja bermimpi Nabi Muhammad pasti dia jadikan Allah ahli surga. Dalam satu syair dikatakan, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusuri. Man ra'aka, siapa orang yang pernah bisa memandang wajahmu wahai Nabi Muhammad, ya saat pasti dijadikan Allah orang yang beruntung. Cocok ini sudah. Ini nanti teriak-teriak ceramahnya sono nih. Hei, wagubnya yang ceramah. Ibu, ayo kepingin ngimpi Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa bermimpi Nabi Muhammad? Dikatakan wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Hai orang-orang yang ingin berharap syafaatnya Rasulullah, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih. Hai orang-orang yang rindu ingin bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, sallu alaihi wasallimu, perbanyak salawat. Sehingga ada satu orang buta, dia bertanya kepada anaknya, "Nak, aku ingin bermimpi Nabi Muhammad." Maka kata anaknya, "Wahai ayah, bagaimana engkau bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad sementara mata engkau tidak bisa melihat?" Tetapi setiap hari ayahnya ini ngomong, "Aku ingin melihat Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad." Sehingga disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Kullahu, sampaikan kepada ayahmu, aksiris salata alayya, perbanyak salawat kepadaku. Sehingga bapak ini terus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Duduk selawat, jalan selawat, baring selawat, duduk selawat. Setiap ucapannya dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lebih-lebih dia setiap mau tidur dia membaca salawat khitab. Khud biyadi, Nabi pegang tangan saya ya Rasulullah. Khud biyadi, pegang tangan saya ya Rasulullah. Khud biyadi, pegang tangan saya ya Rasulullah. Qalat hilati, saya tidak punya daya upaya. Adrikni, datanglah engkau ya Rasulullah di dalam tidurku. Luar biasa, bapak yang matanya buta bisa melihat dalam mimpinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang kalau sudah mimpi Nabi Muhammad, Masya Allah, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah segalanya, baik urusan dunianya, lebih-lebih urusan akhiratnya. Man ra'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang pernah menatap wajahmu ya Rasulullah, dia akan dijadikan Allah orang yang beruntung. Ya karimal walidaini, hai orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Akhlaknya Rasulullah memuliakan dua orang tuanya. Nabi, Bu, kenapa Nabi dikatakan anak yang bakti sama orang tua? Padahal Nabi itu waktu lahir tidak punya bapak. Nabi katakan ketika umur 6 tahun dia ngomong sama ibunya, "Ibu, di manakah kubur ayah?" Dia katakan ibunya, "Wahai anakku Muhammad, ayahmu kuburnya sangat jauh di kota Madinah sana, sementara Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah." Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai ibuku, tunjukkanlah kubur ayahku."
Ini umur 6 tahun kepingin ziarah, bukan sekedar ziarah dari Biawan ke kuburan muslimin, dari Biawan ke Damanhuri. Biasanya kan di sini kuburannya Damanhuri. Kalau ya Allah, Nabi Muhammad umur 6 tahun kepingin ziarah kubur orang tuanya. Dia jauh sekitar 500 km dia berjalan dengan ibunya, berdua dia ingin mendatangi kubur ayahnya. Makanya kata Nabi dikatakan ya karimal walidain, orang anak yang bakti sama orang tua, anak yang memuliakan orang tuanya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sampean, maaflah, kalau memang kepingin jadi anak yang bakti sama orang tua, paling tidak yang orang tuanya meninggal, paling jelek lah, paling jelek setiap hari Jum'ah sampai datangin kubur orang tua sampean. Man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah, siapa orang yang mendatangi kubur orang tuanya di hari Jum'ah, setiap Jum'ah aja, tidak usah tiap hari, setiap Jum'ah, apalagi sampai tiap hari. Kita kadang-kadang orang tua ada di kuburan di Damanhuri contohnya, ada orang yang anak tinggal di Damanhuri, kuburan bapaknya di samping di dalam, tapi subhanallah dia hanya mondar-mandir lewat jalan rayanya, tidak menoleh kepada kubur orang tuanya, bahkan tidak pernah masuk ke dalam kubur orang tuanya. Itu sama aja Bu, kayak orang tua duduk di teras sama istrinya lagi ngopi, anaknya bermotor lewat di depan, ngereng, tidak menoleh kepada orang tuanya. Bagaimana perasaan orang tuanya? Setiap orang mati, jangan dikira mati. Mereka orang yang mati adalah orang yang hidup hakiki. Kalau kita ini orang hidup, tapi sebenarnya kita ini orang mati. Kenapa kita dikatakan orang mati? Karena kita belum tahu apa-apa. Ini salah kita peringatan Maulid Nabi, ada pahalanya. Ada pahalanya seperti ini. Kita baca selawat pahalanya seperti ini, baca Quran seperti ini. Taulah sampean, ketika pahala itu ditunjukkan sama sampean, sampean tidak ada tahu pahalanya. Tapi orang mati, kayak tadi umpamanya anak-anak atau ibu-ibu yang selawatan, ya Rasulullah ya Alan marhaban marhaban, itu kalau disampaikan ke kubur orang tua sampean, mereka tahu berapa yang diberikan Allah kepada mereka. Apa yang diberikan oleh Allah mereka tahu. Ya Allah, ketika selawat diberikan, ketika istighfar diberikan, ketika doa anak diberikan oleh Allah kepada orang tuanya, mereka tahu hakikinya, tetapi kita yang tidak tahu. Makanya mereka orang-orang yang mati, mereka ingin hidup kembali. Mereka berkata, qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke negeri dunia. Aku ingin beramal amalan yang pernah kami tinggalkan dahulu. Ayo. Sana bepantun Bu. Iya, telinga saya ini dengar sono Bu. Kacau ceramah gini nih. Ya Allah, mungkin terasa sana Bu. Telinga saya dengarkan sana terus. Jadi Masya Allah Ibu, sampai dirindukan Nabi Muhammad. Makanya saya bilang, orang yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bersolawat. Dan kita, ini orang Indonesia nih, hidayah Islam luar biasa. Saya bilang, Islam nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita orang Indonesia adalah nikmat agama Islam. Kenapa yuk? Karena sampai tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Abu Lahab itu sebangsa dengan Nabi Muhammad.
duitnya pernah dipakai untuk Nabi Muhammad. Apa? Waktu melahirkan. Begitu Rasulullah mau lahir, dia punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah, sini kau. Enggak, Abu Lahab, ada apa? Tolong jagain keponakanku mau lahir. Datangin kau ke rumahnya Aminah, kau jaga dia sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan, kabarin aku apa anaknya, laki kah perempuan. Begitu ditungguin, taulah sampai yang jagain Rasulullah ketika akan lahir adalah Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Begitu lahir, Nabi Muhammad sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Rasulullah bersih dalam kondisi sujud lahirnya. Langsung Suwaibah datang kepada Nabi, kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, ada apa? Keponakan pian telah lahir. Apa kata Abu Lahab? Hai Suwaibah, senangnya aku dengan kelahiran Muhammad keponakanku. Hari ini juga kau kumerdekakan. Kau tidak jadi lagi budakku, kau kubebaskan. Tapi sebelum bebas, aku minta kepadamu, datangin Muhammad dan nenenin. Makanya di dalam Quran, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna, tidak ada hasilnya, tidak mencukupi, tidak ada apa manfaatnya. Ma aghna anhu malu, hartanya Abu Lahab yang dipergunakan untuk proses kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan Suwaibah, semuanya sia-sia. Kenapa? Sebab Abu Lahab tidak diberi agama Islam oleh Allah. Masya Allah Muhammad. Padahal Abu Lahab mancungnya hidung kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Al-Qarasi orang Quraisy, Abu Lahab orang Quraisy. Nabi Muhammad Al-Hashimi, Abu Lahab Al-Hashimi. Nabi Muhammad Al-Arabi, nah Abu Lahab Al-Arabi. Nabi Muhammad berbahasa Arab, Abu Lahab berbahasa Arab. Tapi subhanallah, Abu Lahab tidak beragama Islam. Beda dengan sampean. Nabi Muhammad berbahasa Arab, sampean bahasa apa, Bu? Sahabat bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Butun, bahasa Madura, bahasa apa lagi? Banjar, bahasa apa lagi? Kutai. Nih bahasanya aja tidak sama. Nabi bahasa Arab sampein bahasa Banjar, Nabi Muhammad bahasa Arab sampein bahasa Jawa, Nabi Muhammad bahasa Arab sampein bahasa Butun, Nabi Muhammad bahasa Arab sampein bahasa Indonesia. Nabi Muhammad semuanya tidak sama. Nabi Muhammad orangnya putih sampein coklat, Nabi Muhammad hidungnya mancung sampean pesek. Nabi Muhammad matanya bulat sampean sipit. Tapi subhanallah, Abu Lahab tidak diberi hidayah oleh Allah. Sampean yang jauh-jauh tak pernah bertemu Nabi Muhammad, tak sesuku dengan Nabi Muhammad, tak sebangsa dengan Nabi Muhammad, tapi Allah berikan hidayah agama Islam kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Makanya Nabi nanti bingung lihat sampean, Bu. Kata Nabi, la ya'tiyanna ala haudi aqwam ma'arifuhum. Nanti di hari kiamat ketika Nabi sedang duduk di telaga Kausarnya yang dikatakan Allah inna ataina, Nabi duduk punya namanya telaga Kausar, yang di situ telaganya kata Nabi ahla minal asal, lebih manis daripada madu, abradu minas salad, lebih dingin daripada salju, alyanu minaz zubat, lebih lunak daripada buih, dan kemudian abyadu minal laban, lebih putih daripada air susu. Itu telaga Kausar, Bu. Tiba-tiba berbondong-bondong orang datang. Nabi tidak kenal mereka. Dilihatin ini orang mana? Ma'arifum, aku tidak kenal mereka. Makanya saya bilang, Ibu, orang ahli surga nanti paling banyak insya Allah orang Indonesia. Allahumma. Orang ahli surga paling banyak orang mana? Indo, termasuk orang Biawan. Nah, kok gitu? Saya bilang kenapa orang ahli surga orang paling banyak Indonesia? Coba saya tanya nih, penduduk Islam paling banyak orang mana?
Indonesia. Orang haji paling banyak siapa? Kuota paling besar seluruh dunia berangkat haji orang Indonesia. Umroh paling banyak Indonesia. Masjid terbesar di dunia apa? Terbanyak di dunia Indonesia. Indonesia semuanya. Dan selawatan di mana-mana paling banyak di kalau di Samarinda, Bu. Ibaratnya sampean asal mau, asal ndak usah masak. Asal kompak sama bapaknya mau, Pak. Ini malam Senin, Pak. Iya, Dek. Anak-anak dikumpulkan. Terus ikut maulid Nabi tepatnya Guru Udin. 7 orang insya Allah dapat nasi semuanya. Betul enggak? Makan. Malam Selasa enggak usah masak. 1 istri, 1 suami, 7 anak berangkat ke tempatnya Habib Ali Al-Qadri. Makan lagi sana. Malam Rebo di rumah Bengkuring makan lagi. Malam Kamis semua hari baik pagi, siang maupun malam di Samarinda ada majelis selawatan yang maaf setiap pengajian dia berikan makanan gratis. Betul enggak, Bu? Paling banyak selawat orang Indonesia. Makanya saya banyak bilang orang paling nanti yang memenuhi surganya Allah adalah orang Indonesia. Makanya Nabi betul katakan, aku tidak kenal mereka. Dilihat wajahnya tidak ada sama-samanya dengan orang Arab. Wajah pesek, kulit coklat, rambut lurus, badan tidak terlalu tinggi. Habis itu bahasanya Jawa lagi. Menang di, menang kono rek. Bahasa macam Nabi bingung ini orang mana. Ternyata kata Nabi walaupun bahasanya beda, wajahnya mungkin wajahnya tidak sama, wajah Bugis, wajah Banjar, wajah Jawa, wajah Irian Jaya, wajah Flores, yang penting Islam. Mereka berkumpul, Nabi bingung ini orang mana. Ternyata mereka punya tanda satu. Dari wajah-wajah yang berbeda mereka punya kelebihan satu yang menjadi tanda bahwasanya ia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa itu? Yaitu mereka ahli bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wassallallahu Muhammad. Ini yang mengenalkan kita sama Nabi. Makanya ayo kita belajar cinta sama Rasulullah. Nabi itu, Bu, cintanya sama kita luar biasa. Sampai Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih kau cintai, kata Nabi, min nafsi, melebihi cintanya diri kita kepada diri kita sendiri, wa malihi, lebih mencintai harta kita sendiri, wa waladihi wa walidi, baik pada anak kita maupun orang tua kita, wan nasi ajmain. Kenapa? Nabi cintanya kepada kita luar biasa. Tidak ada orang yang cinta kepada kita melebihi cintanya Rasulullah kepada kita. Waktu Nabi mau meninggal, Bu, Nabi ketika mau meninggal, ini saya ini betul-betul kacau ceramahnya, Bu. Di belakang suaranya ini keras betul, ya. Jadi Nabi Muhammad ketika akan meninggal, ini buktinya cinta Nabi kepada kita. Nabi itu cinta sama kita ini dunia akhirat. Ketika Allah turunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Tuhanmu akan memberikan kepadamu Muhammad dan kamu lapang hati dan kamu ridha. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, keridhoanku jangan sampai di antara umatku yang tertinggal di dalam neraka. Masya Allah Muhammad. Kalau sampai mati dan dijadikan umatnya Nabi Muhammad, matinya beragama Islam, yakin
yakin saya sampean semuanya ini adalah orang-orang ahli surga. Allahumma, sebab permintaan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, aku tidak ridho kecuali umatku semuanya ya Allah mereka masuk ke dalam surgamu. Ketika Nabi Muhammad ditarik nyawanya, ketika Rasulullah akan meninggal ditarik nyawanya, begitu datang malaikat pencabut nyawa, Nabi bertanya, ya malakal maut, hal anta zair am qabid? Kau datang ke sini silaturahim apa untuk mencabut nyawa? Katanya malaikat pencabut nyawa, masyita ya Rasulullah, terserah, kalau pian perintahkan aku mencabut ku cabut, kalau memang ditunda ku tunda. Maka Nabi Muhammad laksanakan. Itu Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya masih 1 jempol, ditarik oleh malaikat pencabut nyawa, krek, Nabi kesakitan. Baru jempol Nabi kesakitan. Maka Nabi bertanya, hai malaikat pencabut nyawa, inikah sakitnya dicabut nyawa? Maka malaikat pencabut nyawa mengatakan, ya Rasulullah, arifkul ladzi fa'altu ma fa'altu bi ahadin qat. Aku tidak pernah mencabut nyawa wahai Nabi Muhammad yang lebih pelan, yang lebih lembut melebihi cabutan nyawaku kepada pian ya Rasulullah. Ulun ini paling pelan supaya sampai tidak sakit. Kata Nabi Muhammad, kayak gini pelannya? Iya ya Rasulullah. Nabi Idris ketika dicabut nyawanya ditarik sampai habis, kemudian dimasukkan lagi oleh malaikat. Sebab Nabi Idris kepingin melihat surga. Kata Allah, kau tak bisa melihat surga kalau kau tak mati. Baik Allah, matikan dulu aku, baru aku bisa melihat surga. Dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian dia bisa melihat surga. Kemudian dikembalikan lagi nyawanya oleh Allah, oleh malaikat pencabut nyawa. Ditanya, hai akhi Idris, hei saudaraku Nabi Idris, kaifa wajadta miraratal maut? Gimana rasanya dicabut nyawa? Maka Nabi Idris mengatakan, wahai malaikat, sakit dan dicabut nyawa. Kalau ada hayawan dikulitin hidup-hidup, tidak pakai disembelih, dikulitin langsung, kulitnya ditarik, disobek dengan pisau, kulitnya dilepas, sakitnya dicabut nyawa 1000 kali daripada itu. Kenapa? Sebab yang dipisah antara kulit dengan daging saja. Orang sakaratul maut semua badannya itu dirasakan. Jadi begitu Nabi Muhammad merasakan, Nabi Idris pun mengatakan, kalau ini rasanya dicabut nyawa wahai malaikat maut. Maka kata malaikat maut, ini yang paling pelan Nabi Idris. Itu Nabi Idris. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Begitu Nabi Muhammad merasakan, yang diingat Nabi Muhammad bukan istri, yang diingat Nabi Muhammad bukan anak, langsung Nabi Muhammad ingat kepada sampean. Beliau mengatakan, wahai malaikat pencabut nyawa, sampaikan kepada Allah, masing-masing umatku sakitnya dicabut nyawa, berikan kepadaku separuh, biarlah mereka separuh yang menanggungnya. Masing-masing kita diambil separuh, diberikan kepada Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad diberikan sakitnya cabut nyawa, bukannya sakit beliau malah tersenyum. Beliau mengatakan, qattaba qalbi, aku puas, aku bisa meringankan tak apa sakitnya dicabut nyawa umatku. Berikan kepadaku 15 miliar umat Nabi Muhammad, separuh dipotong berarti 7,5 miliar diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu ditarik nyawanya, Nabi merasakan sakit yang luar biasa, tapi Nabi Muhammad tersenyum. Beliau mengatakan, qattaba qalbi, aku puas. Di dalam Al-Quran Allah katakan, azizun, berat alaihi, atas Nabi Muhammad, ma, sesuatu, anittum, yang kamu tak mampu memikulnya, diantaranya sakitnya dicabut nyawa. Kita ngaku cinta sama suami, belum pernah ada istri mengatakan, ya Allah sakitnya dicabut nyawa suamiku, berikan kepada saya. Suami kita yang bilang cinta kepada kita belum pernah berdoa, ya Allah sakitnya dicabut nyawa istriku, berikan kepada saya.
Nabi Muhammad sudah melakukan itu. Nabi Muhammad minta semua umatnya separuh daripada sakitnya dicabut nyawa diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi langsung begitu diberikan blek, Nabi tersenyum. Begitu ditarik nyawanya Rasulullah, pelan nyawa Rasulullah ditarik, mulai dari lutut tiba-tiba naik, tiba-tiba waktu sampai di paha, Nabi masih ingat sampean. Nabi berkata, ya Jibril, basyirni kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Wahai malaikat Jibril, sebelum aku meninggal, tolong berikan tahu kepadaku bagaimana keadaan umatku nanti hari kiamat. Dan kabarnya harus gembira. Subhanallah, kabarnya harus gembira. Begitu Nabi Muhammad, malaikat Jibril naik kepada Allah, turun lagi, maka dikatakan, ya Muhammad, innallaha yubassiruka la tadkhulal jannatal anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, tidak boleh masuk ke dalam surga semua para nabi kecuali kamu dulu yang masuk surga. Nabi tidak ibaratnya tidak senyum, biasa aja. Dibilang kau yang masuk surga lebih dulu, Nabi biasa-biasa aja. Kenapa? Sebab umatnya belum ada kabar. Begitu dikatakan, hei Muhammad, semua umat tidak boleh masuk surga kecuali umatmu dulu yang masuk surga. Nabi tersenyum. Kenapa? Nabi ngerti kita ini sebenarnya orang yang paling rusak. Umur kita pendek, umur paling mentok 70. Umatnya Nabi Nuh umurnya 1000. Umatnya Nabi Idris umurnya 850 tahun. Kita 60 tahun, kita 30 tahun masih jarang di masjid, masih jarang di musola. Kita sibuk dengan bekerja. Umur 40 tahun baru kepingin ke masjid, udah sakit-sakitan, asam urat, kolesterol, gula, baru mau ke masjid. Nanti datang subuh, duhur ndak ada. Duhur ada, maghrib tidak ada. Seperti itu, tidak istiqomah. Baru kenal masjid setelah mulai ubanan. Artinya kita ibadah kepada Allah sudah dekat mati. Tapi subhanallah, berkat Nabi Muhammad, Nabi katakan, aku tidak akan senang kecuali aku dapat kabar gembira umatku semuanya masuk ke dalam surga. Begitu kabarnya sampai masuk surga lebih dulu. Makanya sampean ini didoakan cepat masuk surga. Kalau sampean masih ada di neraka, umat yang lain itu antre nungguin sampean masuk surga. Ya Allah, lekasin tuh nah orang ahli neraka umat Nabi Muhammad, cepat masukkan ke surga. Kenapa? Sebab kalau itu masih ada, maka yang lain tidak boleh masuk surga. Begitu sampean masuk surga, baru umat yang lain masuk surga. Ini perjuangan Rasulullah di dunia, menginginkan sampean semuanya dijadikan ahli surga. Ketika nanti di mahsyar, innakum tub'asuna yaumal qiyamah urratan huffatan uryanan, kita dibangkitkan di hari kiamat ketika sangkakala kedua bangun semuanya, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bagaimana keadaannya? Telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, tidak pakai kopiah. Innakum tub'asuna yaumal qiyamah urrat, telanjang, huffat, tidak pakai ini, uryan. Sehingga kita menoleh ke kanan, ke kiri, ya Allah. Maka matahari mailan, matahari dekat dengan kita kurang lebih sekitar 3 kilometer di atas kepala kita matahari. Ini Pak Ai, musim panas ini jaraknya kita dengan matahari 90 juta kilometer. Yang kemarin sampai kemanasan tadi siang, itu matahari jaraknya dengan kita 90 juta kilometer. Kalau musim dingin itu matahari 153 juta kilometer.
Ini aja kayak gini panasnya. Bagaimana kalau nanti didekatkan di atas ubun-ubun kita, kita teriak ya Rob, hari ini ya Allah saya dah tahan, istirahatkan saya ya Allah, walau ilan nar, walaupun saya istirahat di neraka tidak apa-apa ya Allah, panas ya Allah. Kita nyari saudara kita. Wa idza ja'atis sakhah, ketika sangkakala kedua ditiup, ya nyariin saudaranya, kakaknya mana, adiknya mana. Seperti waktu di dunia kalau ada khitanan, ada kemantenan, undangan kepada saudaranya, sepupunya, sepupu dua kalinya, tetangganya, diundangin semuanya. Hari kiamat kakaknya nyari adiknya, kakak. Ternyata kakaknya tidak mau mendekat. Adik, jangan mendekat dek. Adik, jangan kak. Mereka lari dengan satu dengan yang lainnya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Mereka saudara lari dari saudara kandungnya. Taulah penyebabnya sampean. Kenapa saudara lari? Kalau di dunia kita undang, tapi di hari kiamat kita lari dari saudara. Masalahnya satu, masalah warisan. Apa bu? Masalah bagi-bagi duit, kelahi saudara, tidak mau dekat, saling menuntut. Wa ummi wa abi, seorang anak lari dari ibunya. Kenapa yuk? Sebab kita setiap hari kita kumpul dengan ibu kita. Mulai kecil gini, anak-anak ini kalau pagi yang dicari bukan bapaknya. Bapak, sepatu saya mana pak? Enggak. Mak, apa? Mana sepatuku mak? Di belakang. Cariin. Enggak ada mak. Ada. Enggak ada. Lihatin. Suara anak membentak ibunya. Enggak ada mak. Nih. Ibu, saya tanya. Kalau anak suaranya gitu, ibu seneng lah hatinya. Setiap sakit hati ibu ditulis durhaka sama orang tuanya. Apalagi maaf, baru datang sekolah. Dari mana? Mama ini nanya-nanya. Orang saya pakai seragam gitu. Ya Allah, tahulah sampean. Ibu kalau sudah kena bentak anaknya, dia tidak akan menangis di depan anak. Dia akan masuk kamar, duduk di pojok kamar. Dia akan menangis sendiri. Kalau kita anak minta apa-apa nangis di depan orang tua. Ma, belikan balon nama. Mama belum ada duit nah. Balon nah. Sambil gini sudah kakinya. Ma, balon no. Nggak mau. Jurus ngelempo bahasa. Apa tahu jurus ngelempo sampai? Pantatnya taruh tanah itu. Nah, aku minta beli ma. Mama ada bawa duit. Pokoknya beli ma. Sudah. Anak menangis di depan orang tuanya, tapi tidak pernah orang tua menangis di depan anaknya. Itu lari buai. Seorang anak lari dari ibunya, seorang bapak lari dari anaknya, seorang istri, seorang suami lari daripada istrinya. Kenapa? Karena mereka saling menuntut. Matahari dekat ubun-ubun, otak kita pada mendidih semuanya. Yang saat itu yang kita cari adalah kita minta syafaat. Kepada siapa kita mencari? Ternyata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saat itulah Rasulullah melihat sampean kesakitan, ngelihat umatnya kepanasan. Ya Rasulullah, isya'lana, tolong aku ya Rasulullah. Nabi langsung sujud kepada Allah. Dia minta supaya umatnya diringankan siksaannya oleh Allah, diringankan panasnya waktu di Mahsyar. Cuman kata Nabi, di hari itu 3 orang yang tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad dekat. Nabi Muhammad kayak matahari, anta samsun, anta badrun. Cuman tidak kelihatan mana Nabi Muhammad. Tolonglah Nabi Muhammad. Kenapa? 3 orang ini tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Manhum ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Yang pertama kata Nabi,
man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang ketika namaku disebut, orang itu tidak mau bersolawat kepadaku. Masalli ala Muhammad. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, akun liwalidayhi, anak nang durhaka kepada orang tua. Makanya selagi punya orang tua nikmati, pandang wajahnya, cium tangannya, rangkul badannya, kecup keningnya, berbicara yang halus kepadanya, surga Allah berikan kepadanya. Ibadah paling gampang itu kalau kepingin surga paling gampang melalui orang tua. Sampai Allah mengatakan seandainya ada orang punya dosa besar sampai seujung langit tapi masih dia bakti sama orang tuanya, dia akan diberikan oleh Allah surganya. Ada anak ibadahnya seujung langit, ibadahnya kepada orang tuanya dia durhaka, maka nerakalah pantas baginya. Makanya kita kalau punya orang tua nikmati keberadaannya. Apalagi yang masih tua-tua, doanya orang tua ini mustajab. Nanang ketiga yang tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, wa tahriku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini, Bu, saya jujur betul-betul tidak konsentrasi saya ngaji nih. Suaranya yang di belakang itu lebih kencang. Ya, moga-moga walaupun kurang kurang konsentrasi, ada yang dibawa di dalam pengajian ini bermanfaat. Saya doakan anak-anak ibu semuanya jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kita pun demikian, nanti berkumpul dengan orang tua kita di dalam surganya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga anak-anak kita dijadikan anak yang bakti kepada orang tua. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai umatnya Nabi Muhammad. Di malam ini kami memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kami kepada Nabi Muhammad, sebagai bukti kerinduan kita kami kepada Nabi Muhammad. Maka jangan kau pisahkan kami nanti di hari kiamat ya Allah dengan Nabi Muhammad. Kami semuanya rindu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikanlah sisa-sisa umur kami ini menjadi umur yang penuh keberkahan, menjadi umur yang setiap saat, setiap waktu menyebabkan kami makin dekat kepadamu ya Allah. Berikan kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang dengan rezeki itu kami makin tumaknina ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami rindu dengan orang tua kami. Kami berharap ya Allah, jangan kau pisahkan ibu bapak kami nanti di hari kiamat. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat di dalam surgamu dengan Nabi Muhammad, dengan kedua orang tua kami ya Allah. Balas seluruh kebaikan orang tua kami ketika membesarkan kami, keringatnya, keletihannya, kewaspadaannya, dan umur yang dipergunakan untuk menjaga kami ya Allah menjadi umur yang keberkahan bagi orang tua kami. Kami tahu ya Allah, orang tua kami tidak berharap apa-apa kepada kami. Orang tua kami hanya berharap kami semua anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang menjadi penenang jiwa bagi hatinya. Maka jadikanlah kami sebagai penghibur orang tua kami. Ya Allah ya Rahman, kalaulah ada di antara anak-anak kami yang saat ini mungkin ada yang sulit untuk diajak ibadah, yang kadang-kadang berani kepada orang tua, suka membentak, suka menghardik, suka melawan,
saksikan oleh-Mu ya Allah. Kami ridha kepada anak-anak kami. Kami ridha ya Allah kepada anak-anak kami. Kami ridha ya Allah kepada anak-anak kami. Maka turunkan ridha-Mu ya Allah dalam kehidupan anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang menjadi penenang jiwa kami, penghibur kami baik dunia maupun akhirat. Jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Barikillahumma fi auladina, berkahi kehidupan anak-anak kami. Wala tadurrahum, jangan kau timpakan bahaya ke dalam kehidupannya ya Allah. Warzuqna birrahum, berikan rezeki akan baktinya anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah tanpa kesulitan ya Allah, yang menyebabkan kami dengan gampang untuk ibadah kepadamu dengan harta yang kau berikan. Jadikanlah kami orang-orang yang ahli sedekah. Jadikanlah kami orang-orang yang ahli sedekah. Jadikanlah kami orang-orang yang ahli sedekah, dan dijadikan amal ibadah kami diterima oleh Engkau ya Rabb. Berikan kami semuanya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah maudhul hasanah yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan beliau diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, bisa membimbing kami semuanya tidak ada bosannya. Dan perlu kami sampaikan, beliau membuka pendaftaran Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah, yang mana tahun ini dibuka untuk santri-santri Pondok Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Apabila putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sudah lulus SD bisa dipondokkan di pondok beliau di Bengkuring. Kebetulan pada tahun ini sudah dibuka pendaftaran. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nggih. Ini walaupun tidak banyak, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan sebelumnya panitia juga minta maaf, hadiahnya tidak terlalu banyak nggih. Ini dari jamaah semuanya, iuran atau sumbangsi dari jamaah semuanya. Nanti tahun depan apabila lebih banyak lagi, insya Allah ada bumbu dapur nih. Ini kebetulan belum ada bumbu dapur. Jadi mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi hadiahnya. Untuk panitia nomor undiannya pundi? Amit Pak Tuhari, Pak Srael mengambil 5 undian. Jangan dilihat Pak Srael nggih. Minta tolong panitia. Panitia ke depan 3. Jangan sapu. Saya TV. Amit. Silakan dilihat nggih kuponnya. Dilihat nomornya. Panitia, hadiahnya panitia. Mohon panitia. Yang pertama panitia, monggo. Nomornya dilihat nggih. 4 1. Saya ulangi ya, biar nggak terlalu lama. Saya ulangi 3 kali. Kalau nggak ke depan, saya anggap hangus. Saya panggil sekali lagi. Dilihat nomornya. 4 1. Sekali lagi saya panggil, kalau tidak ke depan hangus. 4 1. Nggak ada nggih? Hangus nggih?
kula sobek. Dilihat lagi 4 2 4. Loh, kok di belakang? Oh nggih, leres nggih. Nggih, kasihkan. Alhamdulillah. Lagi. Mboten napa-napa. Pela. Dilihat lagi 2 4 2. Dilihat nomornya 2 4 2. Nggak ada lagi. Oh ada itu ibu itu. Langsung kasihkan aja mak. Nggih, mboten napa-napa. Amit pada tadi. Jangan sopek mawon. Nggih 2 4 2. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Lanjut, dilihat lagi 4 1 8. 4 1 8. Oh nggih, monggo Pak. Amit 4 1 8. Nggih, niko 418. Lanjut nggih. 3 5 8. 3 5 8. Nggih. Oh nggih nika sapurin nggih. 3 5 8. Nggih sapurin nggih. Nggih, langsung. Nika. 358 Mas Sandi diantarkan aja. 358 nggih. Lanjut nggih. 4 1 9. Ada. Loh ya. Coba 419 ya. Weh barokah sholawat sing duri Mang. Lanjut. 2 5 6. 2 5 6. Wonten nggih. Udung hitam. Nggih. 25 nggih, sapurin nggih. 256 Mas Andi monggo. Lanjut nggih. 147. 147. Nggih. Kamat. Lanjut. Sapu dulu semuanya. Nggih. 016. 016. Nggak ada yang mau, panitia mau nanti nih. Lumayan buat ngepel. 016. Saya hitung 3 kali. Kalau nggak datang, anggap hangus. 016. Nggak ada nggih. 1 2 3 hangus. Lanjut. 403. Dilihat nomornya. Oh nggih, monggo langsung. Lanjut. Lanjut. 062. 062. Tuh manis sapu orang sing diwasin niki kupone. Nggih, kula ulangi lagi nggih. 062. Enggak ada, saya hitung 3 kali. 1 2 3. 4 lagi, 4 Pak, ambil 4. Empat, sabar nggih. Ini sampai jam 3 nanti insya Allah.
Napa? Nggih. Lanjut. 258. Dilihat nomornya nggih Bu, Bapak. 258. Nggih, niku Amit. Lanjut. 360. 360. Enggak ada. Saya ulangi lagi. Oh, ada itu ya. 360 Mas Andi. Amit. Langsung survei aja. Lanjut ge. 318. 318. Kamat. Ini Kamat, hadiahnya bawa. Lanjut ambil ya. Yai terakhir Yai nanti. Lanjut 106. 106. Ada nggih 106? Oh nggih niko. 14. 1 2 3 4 5 Kamat. Nah, ini lumayan ini. Apa ini? Kulkas kalau enggak salah ya. Iya, kulkas. Kulkas mini. Ben melek kalau amat. Dilihat nomornya nggih. 129. 129. Mbak Sri, Mbak Putri atau Mbak Sri? Monggo. Jam tangan Mbak Sri. Jam tangan. Monggo. Loh, tak pikir Mbak Sri. Lanjut nggih. 453. 453. Hah? Apa Pak? Jam tangan. Iya, jam tangan Pak nggih. Jam tangan. Monggo. Ada nomornya? Cak to nggih. 453. Lho panitia dhewe dadakno. Wis. Lanjut. Dilihat 003. Kok ketawa ada ya? Oh 1. 003. Ini kulkas ukuran mini. 003. Saya hitung 3 kali nggih. 1 2 3. Bagus. Dilihat nomornya. 289. 289. Oke Pak, monggo. Alhamdulillah. Nih kulkas bentuk mini Pak. Mudah-mudahan manfaat. Lanjut nggih. Ini nomornya bagus sekali nih. Dilihat 1 2 3. 1 2 3 nggih, monggo. Nggih, 15 nggih. Pak Amit. Lanjut. 500. 500. Ada? Oh, ada nggih, alhamdulillah. Siapa? Monggo. Lanjut. Oh, lumayan ini. Dilihat. Disolawatin kartunya kuponnya disolawatin. Lumayan ini. 477. 477. Sekali lagi saya panggil. Kalau enggak dilihat nomornya hangus. 477. Enggak ada yang mau kipas angin. Hangus nggih? Hangus. Lanjut, dilihat
179. Loh Bu Bos, lumayan wes. 179, oke. Lanjut. Barokah Bos Yani. Lanjut. 366. 366. Loh, maju lagi nih. Ini double kah? Lain. 366. Lanjut. Terakhir, ini kipas angin. 2 4 7. 2 4 7. Oh, mboten usah lari-lari. Mboten usah lari-lari. Amit 247. Hadiah utama apa ya, Pak? Oh, Mas Pion. Tak pikir Amit Pak De. Lanjut. 472. 472. Ada kah? Oh, ada. Ini tadi lebih sedikit kayaknya panitia nggih. 472. Karep itu loh. Apa nih? Kupone. Berarti sisa 70. Loh, yes. Kita tadi bikin 500 Bapak Ibu, ada sisa 70. Mungkin yang tak panggil tadi masih di panitia. Alhamdulillah kipas angin. Lanjut G. 166. Loh, alhamdulillah. Ini kok 3 kuponnya? Oh, punya mama sama adik. G. Alhamdulillah. Lanjut. Ini di dalamnya ada mobilnya ini. 097. 097. Nggih ini kok nggih. Oh nggih Mas Andi. Lanjut. 098. 098. Sopo Nafis? Nafis alhamdulillah. 098. Wih. Terakhir ini ya? Terakhir gak Pak? Hah? Terakhir. Terakhir Ge. Dilihat, siapa tahu yang bersuara sendiri yang dapat. 1 7. Tak ambekan 6. 1 7 6. Loh ya. Alhamdulillah sak keluarga metu kabeh. Iya. Oke. Iya, alhamdulillah Mas Rafa. Barokah. Bun, nggih. Terima kasih untuk semuanya. Kami panitia, mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bila liqa, ma'asalama, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. جمالك ما في سنين ما شايف تلوهين أشعر فؤادي وزرت ودادي بدر دجا زين امتى حبيبي أراك والغاك وهرب نزل مجرم قلبي بحبك مجرم يا مصطفاك المكرم يا
رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفاك المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفاك المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفاك المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين مشايف سلوهين أشعر فؤادي وزر ودادي مدري الدجى يا زين جمالك ما في سنين مشايف سلوهين أشعر فؤادي وزر ودادي مدري الدجى يا زين انت حبيبي أراك والغاق وهرب بمزاق طه جد بنظر إلي طه يا عليم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين مشايف مثلهين أشعر فؤادي وزر ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين مشايف مثلهين أشعر فؤادي وزر ودادي بدر الدجى يا زين حبيبي أراك والغار بمزاج طه جد بنظر إلي طه يا عليم الجاه طه جد بنظر إلي يا عظيم الجاه قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله من القدوس سار لينا ثم دنا فتدلى من القدوس